Halo semuanya, perkenalkan saya Octavian Niki Aprianto dan akan mempresentasikan atau menyajikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia di kalangan remaja dan media sosial. Dalam materi ini akan memuat 3 bab, yaitu bab pertama tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Poin pertama yaitu latar belakang. Bahasa adalah entitas yang unik karena terus berkembang dan pasti berbeda di setiap sudut dunia. Penggunaan berbagai bahasa di Indonesia terus mendiversifikasi bahasa negara. Terdapat fenomena penggunaan bahasa gaul atau prokem dalam perkembangannya. Bahasa gaul atau bahasa prokem merupakan bahasa yang banyak digunakan di kalangan generasi milenial, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bahasa gaul adalah masalah yang mempengaruhi hampir setiap generasi anak muda. Dalam setiap periode, bahasa gaul tidak akan hilang dan terkubur dalam ciptaan. Penggunaan bahasa gaul atau prokem saat ini tidak hanya secara lisan dan tulisan melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada orang yang dituju. Namun saat ini, akibat perkembangan internet dan digitalisasi yang begitu pesat, muncul media sosial sebagai media yang memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi, mengirim informasi baru atau terbaru, kosakata baru, atau apapun yang sedang viral saat ini. Tidak luput dari penyebaran bahasa gaul atau prokem di kalangan pelajar. Lambat laun, kebiasaan komunikasi semacam ini menciptakan budaya di kalangan anak muda yang disebut sebagai anak alay. Dan bahasa alay menjadi artefak yang tidak berwujud. Poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana bahasa gaul ini digunakan dan dipahami di kalangan pelajar dan di media sosial. Kedua, apa saja variasi bahasa gaul yang digunakan oleh pelajar atau anak muda saat ini. Poin berikutnya yaitu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai di makalah ini adalah satu, mendeskripsikan berbagai jenis bahasa gaul yang digunakan siswa. Dua, mendeskripsikan penggunaan dan pemaknaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa. Dan poin berikutnya yaitu manfaat. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil dari makalah ini diharapkan dapat diperhitungkan dan digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya temuan tentang perbedaan linguistik pada murid multibahasa. Berikutnya yaitu bab 2 akan memuat poin-poin pengertian dan fungsi dari bahasa, variasi penggunaan dan arti dari bahasa gaul, dan dampak positif dan negatif dari bahasa gaul. Memasuki poin pertama, pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang tersusun atas komponen-komponen seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang dapat dikomunikasikan secara lisan maupun tulisan. Ada banyak cara untuk mendefinisikan bahasa, dan ini hanya salah satunya. Definisi tersebut dapat dibandingkan dengan definisi berikut ini. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang disampaikan melalui organisasi bunyi atau ekspresi tertulis ke dalam unit yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat yang semuanya diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu the system of human communication by means of a structured arrangement of sounds or written representation to form larger units, example morphemes, words, sentences, oleh Richard Platt dan Weber pada tahun 1985. Ada ribuan bahasa di dunia, dan masing-masing memiliki sistem tata bahasanya sendiri. Ada tata bahasa Indonesia, tata bahasa Inggris, tata bahasa Jepang, dan sebagainya. Bahasa berfungsi sebagai media komunikasi utama dalam kehidupan kebanyakan orang. Bahasa di sisi lain dapat melayani berbagai tujuan tambahan. Berikut ini adalah beberapa dari sekian banyak tujuan bahasa dalam kehidupan manusia. Yaitu pertama, penggunaan bahasa sebagai teknik ekspresi diri. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Poin berikutnya yaitu variasi penggunaan dan arti dari bahasa gaul.
Variasi tuturan adalah perbedaan bentuk tutur dalam suatu peristiwa tutur yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti mitra tutur, lokasi, dan waktu peristiwa tutur, serta cara penyampaian tuturan. Tuturan tersebut banyak mengandung kode karena penutur dan mitra tutur adalah anak-anak ABG. Peristiwa tutur dilakukan di Facebook, Twitter, atau Yahoo Messenger, dan tuturan disampaikan dalam konteks non-formal. Tabel di samping menggambarkan bahasa gaul yang merupakan hasil adaptasi bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul menurut Nur Hasana dalam Swandi 2017 adalah gaya bahasa yang merupakan pengembangan atau adaptasi dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia tanpa kerangka stilistika tertentu. Penggunaan bahasa gaul merupakan akibat dari perubahan bahasa baku seperti terlihat pada tabel. Dalam praktiknya, bahasa gaul yang disebutkan di atas sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau saat mengirim teks satu sama lain. Ada berbagai macam bahasa gaul yang digunakan di masyarakat selain kata-kata yang diberikan dalam tabel. Misalnya menggabungkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah contoh yang baik. Ini juga bisa menjadi singkatan unik dari banyak kata bahasa standar. Bisa juga berbentuk bahasa daerah yang memiliki sistem pengucapan dan penulisannya sendiri. Karena keberadaan media sosial sebagai media komunikasi, bahasa gaul di kalangan generasi milenial hingga generasi sekarang memiliki tempat tersendiri. Bahasa-bahasa tersebut mudah berkembang dan akhirnya diikuti oleh para remaja karena adanya media sosial menjadi wadah untuk berkomunikasi. Pertemuan penutur dwi bahasa juga turut andil dalam munculnya bahasa gaul atau prokem di media sosial. Poin berikutnya yaitu dampak positif dan negatif dari bahasa gaul. Dampak positifnya yaitu remaja menjadi lebih kreatif karena penggunaan bahasa gaul. Mengganggu atau tidaknya istilah ini, tidak ada salahnya mengapresiasi setiap inovasi bahasa baru yang muncul. Ini dapat digunakan dalam situasi yang tepat dengan media yang tepat dan dengan komunikator yang tepat. Dan dampak negatifnya yaitu bahasa suatu generasi terkait erat dengan budayanya. Jika generasi era ini semakin tenggelam dalam kemerosotan bahasa Indonesia bisa semakin goyah dalam mengemban bebannya sebagai bahasa dan identitas nasional negara. Dalam keadaan seperti itu, sangat penting untuk membina dan memupuk generasi muda sejak dini agar tidak mengikuti degradasi. Remaja memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mereka karena sangat mudah untuk berkomunikasi dan hanya sedikit orang yang mengerti apa artinya. Akibatnya, bahasa Indonesia memudar dan dianggap kuno oleh para remaja, yang mengakibatkan turunnya kemampuan berbahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 3 yang meliputi poin kesimpulan dan saran. Poin kesimpulan, kita dapat menyimpulkan dari uraian sebelumnya bahwa peningkatan penggunaan bahasa gaul oleh remaja adalah hasil dari zaman di mana pendidikan dan teknologi berkembang dengan pesat. Penyimpangan bahasa merupakan gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Minimnya pengetahuan akan pentingnya mencintai bahasa di negara sendiri berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan pengajaran, serta dalam kehidupan sosial masyarakat. Apalagi dengan maraknya bahasa gaul di media dan gadget di kalangan artis, anak muda semakin menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Poin saran, karena kita sering berada dalam situasi informal, kita dapat mengambil manfaat dari multibahasa. Namun jangan abaikan bahasa Indonesia yang baik dan tepat. Kita sebagai generasi muda harus memastikan bahwa bahasa Indonesia dilestarikan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, gunakan bahasa gaul tetapi perhatikan konteksnya. Kita tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia yang bagus dan akurat, tetapi harus sesuai dengan situasi. Akibatnya, kita dapat berkomunikasi dengan benar tetapi tidak dengan baik. Bahasa gaul boleh saja. Menurut Nukman Lutfi, pengamat tren media sosial,
Namun perlu diingat bahwa bahasa gaul adalah bahasa sehari-hari. Ini tidak boleh digunakan dalam publikasi ilmiah, email, atau korespondensi formal. Kedua, saat menggunakan campur kode atau code mixing, perhatikan tata bahasa. Kita terlalu sering mencampur adukan bahasa Indonesia dan Inggris, dan kita juga terbiasa mencampur adukan tata bahasa. Jangan menggunakan tata bahasa Indonesia jika ingin menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Misalnya kita sering menyebut player game online. Faktanya, yang benar adalah online game player. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Kita akan keren jika mahir dalam bahasa gaul tetapi tidak gagap ketika berbicara bahasa Indonesia dalam konteks formal. Dapat memahami dengan cepat ketika membaca artikel, menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tahu kapan harus memisahkan dan menghubungkan imbuhan saat menulis. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah daftar pustaka. Semua konteks dan isi saya ambil dari beberapa artikel yang ada di internet. Bisa dilihat daftar pustakanya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.